Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para mahasiswa semua. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan materi mengenai hak dan kewajiban negara. Materi yang saya akan terangkan kali ini adalah materi yang singkat ya. Untuk lebih lengkapnya nanti Anda bisa membacanya di modul yang sudah saya upload di e-learning. Nah, yang pertama adalah pengertian dari warga negara itu sendiri. Pengertian dari warga negara adalah orang yang menurut hukum atau secara resmi merupakan anggota dari suatu negara tertentu. Nah, jika kita berbicara tentang menurut hukum atau secara resmi merupakan anggota dari negara tertentu, tentu saja secara legal formal ada satu identitas yang menandakan bahwa orang tersebut adalah warga negara dari negara tersebut. Nah, legalitas formal itu bisa berupa kartu tanda penduduk, bisa berupa paspor dan lain sebagainya ya. Nah, ketika seseorang sudah menjadi warga negara di suatu negara, maka perlindungan orang tersebut berhak untuk menikmati perlindungan serta ikut serta dalam proses politik dari negara tersebut ya. Nah, kemudian mereka mempunyai hubungan secara hukum yang tidak terputus dengan negaranya meskipun yang bersangkutan telah berdomisili di luar negeri asalkan dia tidak memutus kewarganegaraan. Nah, menurut Ubaidillah dan Abdul Razak, warga negara itu adalah warga dari suatu negara yang ditetapkan berdasarkan perundang-undangan. Kalau di Indonesia, undang-undang yang berlaku adalah undang-undang tentang kewarganegaraan ya. Ada 4 azas kewarganegaraan yang dikenal di belahan dunia. Yang pertama adalah azas ius sanguinis, yang kedua adalah azas ius soli, yang ketiga adalah azas kewarganegaraan tunggal dan juga azas kewarganegaraan ganda terbatas. Nah, apa yang dimaksud dengan azas ius soli? Azas ius soli adalah azas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahirannya. Dimanapun seorang anak dilahirkan, begitu seseorang dilahirkan, meskipun orang tuanya berwarga negara asing, tetapi anak tersebut tetap dianggap warga negara di tempat dia dilahirkan. Contohnya Amerika Serikat. Amerika Serikat menganut azas ius soli, ya. Apabila ada warga negara Indonesia yang datang ke Amerika Serikat, kemudian anak mereka lahir di sana, maka meskipun orang tuanya itu warga negara Indonesia, nah anaknya itu tetap dianggap warga negara Amerika oleh Amerika Serikat. Karena azas ius soli ini menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahiran. Salah satu contoh negara yang menganut adalah Amerika Serikat. Jadi warga negara dari belahan dunia manapun yang kemudian melahirkan anak di Amerika, maka akan dianggap warga negara Amerika. Ya, itu untuk azas ius soli. Kemudian bagaimana dengan azas ius sanguinis? Ya, azas ius sanguinis, penentuan kewarganegaraan itu berdasarkan keturunan atau pertalian darah. Artinya penentuan kewarganegaraan seseorang itu berdasarkan kewarganegaraan orang tuanya, bukan tempat kelahirannya. Contohnya Indonesia. Azas ius sanguinis dianut oleh Indonesia. Bagaimana cara menentukan seseorang itu berwarga negara Indonesia? Nah, seorang anak dapat memperoleh warga negara Indonesia dimanapun anak itu lahir, di Indonesia kah atau di luar negeri kah, tetapi apabila orang tuanya berwarga negara Indonesia, maka anaknya otomatis menjadi warga negara Indonesia. Jadi meskipun anak tersebut lahir di Amerika misalnya, nah orang tuanya adalah warga negara Indonesia, anak tersebut secara otomatis diakui oleh Indonesia sebagai warga negara Indonesia ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah azas kewarganegaraan tunggal.
Azas kewarganegaraan tunggal itu dianut oleh beberapa negara di dunia ini, di mana warga negaranya tidak boleh menganut lebih dari satu kewarganegaraan. Ya, sering sekali perbedaan antara penentuan azas ius soli dan ius sanguinis di beberapa belahan dunia sehingga menimbulkan permasalahan kewarganegaraan. Nah, bisa jadi anak tersebut atau orang tersebut yang lahir di negara lain itu menyebabkan permasalahan kewarganegaraan ganda misalnya. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Nah, Indonesia menganut azas kewarganegaraan tunggal. Jadi, warga negara Indonesia tidak diperbolehkan memiliki warga negara lain selain Indonesia. Ya, itu namanya azas kewarganegaraan tunggal. Bagaimana dengan azas kewarganegaraan ganda atau ganda terbatas? Azas kewarganegaraan ganda suatu negara memperbolehkan warga negaranya memiliki lebih dari satu kewarganegaraan. Misalnya bisa saja dia berwarga negara Cina dan juga berwarga negara Amerika Serikat. Ya, itu namanya azas kewarganegaraan ganda. Kalau ganda terbatas biasanya terbatas pada anak saja. Begitu umur 18 tahun maka dia harus memilih menentukan satu kewarganegaraan. Kira-kira seperti itu ya. Nah, apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban negara? Hak adalah, kita lihat dulu definisinya, hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir, bahkan sejak di dalam kandungan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan tanggung jawab. Ya, jadi sebelum kita masuk di kategori hak dan kewajiban negara, kita harus tahu dulu apa itu arti hak dan apa itu arti kewajiban. Ya. Nah, pada intinya adalah hak dan kewajiban itu adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dan juga akan menjadi pertentangan apabila hak dan kewajiban itu berjalan dengan tidak seimbang. Hak dan kewajiban harus berjalan seimbang. Apabila tidak seimbang, maka akan terjadi pertentangan di dalamnya. Ya. Artinya apa? Artinya kita boleh terus menuntut hak. Ya, kita tidak boleh menuntut hak kita terhadap negara, tapi kita tidak menjalankan kewajiban kita. Sebaliknya, negara juga tidak boleh berlaku sewenang-wenang menuntut warga negara menjalankan kewajibannya tanpa pernah memenuhi hak mereka. Nah, itu harus diingat ya. Negara tidak boleh sewenang-wenang menuntut warga negara untuk memenuhi kewajibannya tanpa memenuhi hak-hak dari warga negara. Ya. Oke. Sebenarnya hak kita tuh apa saja sih sebagai warga negara? Ya, hak kita sebagai warga negara itu diatur di dalam Undang-Undang Dasar dari pasal 27 sampai 34. Banyak sekali hak kita sebagai warga negara ya. Saya akan bacakan secara singkat, nanti lengkapnya Anda bisa baca di PowerPoint ya. Oke, seperti pertama, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Setiap warga negara berhak ikut serta dalam upaya pembelaan negara, berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupan, ya, berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan yang sah. Setiap warga negara berhak untuk tumbuh kembang dan perlindungan dari kekerasan diskriminasi. Setiap orang berhak mengembangkan diri. Setiap orang berhak untuk memajukan diri. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang sama di muka hukum. Setiap orang berhak untuk bekerja dan mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil. Setiap orang, warga negara, berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan lain sebagainya. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan, berhak atas sumber daya alam, dan lain sebagainya. Ini Anda bisa pelajari
di pasal 27 sampai 34 Undang-Undang Dasar atau di dalam modul ya. Nah, kemudian apa saja yang menjadi kewajiban warga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar? Yang pertama, kewajiban kita sebagai warga negara, wajib menghormati hak azazi manusia orang lain, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, wajib mentaati hukum dan pemerintahan, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang, wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara, wajib mengikuti pendidikan dasar. Itu kewajiban kita ya. Nah, kemudian sebelum saya masuk ke slide berikutnya, apakah ini hak dan kewajiban ini hanya dimiliki oleh warga negara saja? Jawabannya adalah tidak. Hak dan kewajiban juga dimiliki oleh negara. Jadi bukan hanya warga negara yang punya, tetapi negara juga mempunyai hak dan kewajiban ya. Nah, apa saja hak dan kewajiban dari negara? Anda bisa membacanya di modul dan hak dan kewajiban tersebut ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian karakteristik apa saja sih yang mengkategorisasi bahwa ini merupakan warga negara yang bertanggung jawab? Ya, yang pertama adalah warga negara tersebut harus memiliki rasa hormat dan bertanggung jawab. Yang kedua, harus bersikap kritis, terbuka, dan rasional. Melakukan diskusi dialog dalam menyelesaikan segala permasalahan. Bersikap jujur dan adil, menghormati hak azazi sesama manusia. Dan juga masih banyak lagi ya karakteristik warga negara yang bertanggung jawab, seperti contohnya taat azas, ya kan, partisipatif, demokratis, ya kan, menjunjung tinggi kebinekaan, menjunjung tinggi pluralisme dan lain sebagainya. Ya, ini adalah beberapa karakteristik dari banyak karakteristik warga negara yang bertanggung jawab. Nah, itu tadi materi-materi yang saya sampaikan secara singkat ya. Materi selengkapnya Anda bisa baca dan download di e-learning. Itu saja pemaparan dari saya terkait materi modul 6. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di materi modul 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.